Lingkaran setan Verdi Sambo, Mahfud MD sindir judi dan narkoba. Di kasus pembunuhan ini terlokalisir terhadap 31 nama saja di dalam kasus pembunuhan ini. Tapi kalau dibuka-bukaan semua, dia ada kasus lain tuh banyak juga. Tapi makanya saya katakan udahlah ke kasus ini aja, jangan melebar ke soal judi, narkoba, apa ya nanti aja. Semua nadanya sama, ya kan? Nadanya tuh nggak percaya, kesal. Ini ada apa sih dalam kepolisian? Ini yang ngajarin kerja seperti ini siapa? Karena itu bukan kerja polisi. Kalau ada orang membunuh, kemudian menghilangkan barang bukti, lalu mengajak seluruh korps yang ada di dalam geng itu untuk berbohong kepada seluruh rakyat Indonesia, itu kan kelakuannya mafia, rekayasa. Mohon maaf, kalau orang sudah sekali berbohong, maka akan sulit untuk mempercayainya. Dan saya, ini karena rasa sayang kita kepada kepolisian sebagai institusi ya. Kalau sudah hancur kepercayaan itu, membangunnya tidak bisa dengan kata-kata, iya kan? Kamu aja kalau dibohongin partner kamu, pacar atau suami kamu, pasti kamu tinggalin. Sama, ini polisi memberikan kebohongan kepada seluruh rakyat Indonesia dengan senario yang tidak masuk akal. Saya berulang-ulang mengatakan ini. Mereka menganggap rakyat Indonesia ini seperti kera. Mereka berusaha menutupi satu peristiwa tindak pidana pembunuhan. Sementara mereka sadar bahwa tindak pidana tersebut harus diungkap karena melekat kepada mereka tugas dan tanggung jawab, untuk mengungkap dalam penyelidikan dan penyidikan, tetapi dengan sengaja melakukan obstruction of justice, ya. LPSK juga berusaha dipengaruhi dengan uang. Bukan tidak mungkin yang lain juga dipengaruhi dengan uang. Baik, saya ke Pak Haryanto. Jadi ini adalah model kerja, ya, model kerja gaya mafia. Baik. Ternyata masih banyak pihak yang diduga berusaha menutupi kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan mengatakan bahwa kasus pembunuhan Brigadir J sebenarnya diduga melibatkan banyak pihak. Mahfud MD menyebut banyak pihak yang berusaha menutupi kasus pembunuhan Brigadir J. Kata Mahfud, dia sengaja ikut menyoroti kasus ini agar fakta yang terjadi bisa terungkap ke publik. Saya dibilang terlalu ikut campur, padahal tidak, saya hanya mencoba untuk menunjukkan yang sebenarnya, tegas Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud mendorong pihak terkait untuk melakukan beberapa cara agar kasus ini bisa terselesaikan dengan sebenar-benarnya. Maka saya arahkan coba untuk autopsi ulang. Lalu Polri mengatakan tidak ada autopsi ulang, beber lelaki 65 tahun itu. Bukan kata Polri, tetapi kata penyidik dan pendukung Sambo di kepolisian, ujarnya. Menurut Mahfud MD, jika kepolisian kala itu tidak melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J, maka kepercayaan publik akan hilang. Jika saya bilang jika itu tidak dilakukan autopsi ulang, maka kepercayaan publik akan hilang. Akhirnya, autopsi ulang pun dilakukan, ujarnya. Kemudian Deddy Corbuzier penasaran, apakah semua hal yang terjadi atas perintah Menko Polhukam tersebut? Dengan tegas, Mahfud MD pun menyangkal. Menurutnya, ia hanya memberi dorongan sesuai dengan usulan publik yang dinilai masuk akal. Tidak, saya hanya memberikan usulan yang juga diambil dari usulan masyarakat yang masuk akal, jawabnya. Mahfud MD sindir soal kasus judi dan narkoba. Mahfud MD turut menyinggung soal judi dan narkoba. Mahfud juga mengatakan banyak pihak yang berupaya menutupi kasus ini dengan berbagai cara. Masih ada saja yang menutupi. Ada yang bilang hasil autopsi tidak boleh dibuka. Saya jawab, siapa bilang? Boleh saja dibuka ke publik, akhirnya dibuka. Terangnya melanjutkan cerita. Deddy pun penasaran dengan nama-nama yang ikut terseret dalam kasus ini. Ini kalau dibuka sejujurnya nanti akan ketahuan lagi dan lagi. Itu bagaimana? Tanya Deddy.
Mahfud menjawab hanya ada 31 nama yang akan terseret, termasuk masalah judi dan narkoba. Kalau kasus ini terorganisir, ada 31 nama saja dan jangan melebar kemana-mana paparnya. Jangan melebar ke judi, narkoba, dan lainnya. Kalau itu nanti ada lagi, sambungnya sembari tertawa. Ia juga menyebutkan jika dirinya sudah mengetahui fakta kasus ini, namun memang bukan kewenangannya untuk membongkar. Wah, kalau Mas Dedi tahu lebih dalam, ini sensitif sekali dan lebih parah lagi. Maka dari itu, saya bicara yang sudah diketahui oleh publik saja, terangnya. Lebih lanjut, ia menyebutkan jika laporan pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati sudah bisa dicabut. Sebenarnya sudah jelas bahwa pelakunya bukan Baradae. Dia hanya diperintah oleh beberapa orang yang saat itu berada di tempat kejadian, dan seharusnya laporan pelecehan sudah tidak ada, terangnya. Mungkin laporan pelecehan itu akan dicabut di SP3 dan yang dituduh sudah ditembak mati, sambungnya. Laporan pemeriksaan itu yang mengerikan campur menjijikan. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Irjen Ferdisambo sempat menangis bersandiwara setelah pembunuhan Brigadir J. Adapun momen Irjen Ferdisambo menangis bersandiwara itu dilakukan sang jenderal di hadapan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Setelah pembunuhan Brigadir J, Irjen Ferdisambo sengaja mengundang Kompolnas ke kantornya di Mabes Polri untuk melancarkan sandiwara pertama pembunuhan anak buahnya. Saat itu, kata Mahfud MD, Irjen Ferdisambo memainkan jebakan psikologi dengan harapan sandiwaranya bisa berjalan dengan lancar. Hari Senin, Kompolnas diundang Ferdisambo ke kantornya hanya untuk menangis di depan Kompolnas, kata Mahfud MD ketika hadir di acara podcast YouTube Deddy Corbuzier. Selain menangis di hadapan Kompolnas, Irjen Ferdisambo kemudian memulai narasi bahwa pembunuhan Brigadir J dilatar belakangi masalah dugaan pelecehan terhadap istrinya, Putri Chandrawati. Saya teraniaya, kalau saya berada di situ, saya tembak mati habis dia. Terang Mahfud MD menirukan ucapan Irjen Ferdisambo.